di kantin. Om Swastiastu. Welcome to Esperanza Semensi Podcast. Pada episode yang pertama. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Nah, saya Arya sebagai host dan teman saya Rispa. tonton terus video ini, check it out. Di era globalisasi saat ini, angka kenakalan remaja sangatlah tinggi tiap tahun ke tahun. Nah, soal remaja nih. Nah, di sini kalian pasti sudah paham tentang kenakalan remaja. Nah, bukan orang dewasa saja yang punya masalah, remaja pun punya masalah. Nah, berikut contoh-contoh kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja yang depresi, sehingga mental mereka menjadi terguncang. Nah, berikut contoh kenakalan remaja. Yang pertama, ada tawuran antar pelajar. Konflik fisik antara kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda, yang sering terjadi di luar sekolah. Yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Nah, penggunaan narkoba oleh remaja dapat merusak kesehatan mereka dan dapat juga membawa dampak negatif pada kehidupan sehari-hari mereka. Contoh yang ketiga, perjudian online. Keterlibatan dalam perjudian online yang bisa mengakibatkan kerugian finansial dan masalah lainnya. Contoh yang keempat, ada pencurian dan tindak kejahatan. Tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, atau vandalisme yang melibatkan remaja. Contoh yang kelima, ada hubungan seksual tidak sehat. Nah, biasanya kenakalan remaja ini terlibat dalam hubungan seksual pada usia muda tanpa pemahaman yang memadai tentang kesehatan seksual dan perlindungan diri. Yang keenam, putus sekolah. Remaja yang putus sekolah tanpa alasan yang jelas atau tanpa upaya untuk melanjutkan pendidikan mereka, biasanya mereka sering melakukan kenakalan remaja sehingga membuat mental mereka terguncang. Yang ketujuh, ada cyberbullying. Ialah penyalahgunaan teknologi dan media sosial untuk melecehkan atau mengintimidasi orang lain secara online. Contoh yang kedelapan, kekerasan dalam pacaran. Kasus kekerasan fisik atau emosional dalam hubungan asmara remaja. Yang kesembilan, penyalahgunaan alkohol. Konsumsi alkohol yang berlebihan pada usia muda yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perilaku remaja. Yang ke-10, merokok dan vape. Biasanya merokok atau menggunakan vape oleh remaja yang dapat merusak paru-paru mereka. Nah, dikutip dari CNN Indonesia, terdapat dua faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor yang pertama yaitu faktor dalam diri sendiri, yaitu meliputi faktor usia. Nah, di usia remaja, jiwa seseorang masih labil dan mudah terpengaruh sehingga ikut-ikutan. Yang kedua, ada faktor jenis kelamin. Nah, remaja laki-laki cenderung melakukan kenakalan tersebut secara terbuka, contohnya seperti berkelahi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Sementara remaja perempuan cenderung melakukan perbuatan nakal secara sembunyi-sembunyi. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor urutan kelahiran dari keluarga. Menurut Profesor Nuach di Indonesia, kebanyakan delinkuensi dilakukan anak pertama, anak satu-satunya, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang kenakalan remaja dari teorinya saja. Nah, agak afdol banget nih kalau kita nggak tanya langsung ke orang yang pernah ngelakuin kenakalan remaja. Nah, mumpung teman kita katanya sih pernah ngelakuin kenakalan remaja. Nah, sebelum itu kita big thanks banget kepada New Sunari Lovina Beach Resort yang telah mensupport tempat ini untuk episode kali ini. Nah, nggak perlu lama-lama lagi nih, langsung aja kita panggil Yuda. Halo Yuda. Halo. Gimana Halo. kabarnya Yuda? Baik. Nah, kapan kita waktu terakhir ketemu ya? Kayaknya setahun yang lalu deh ya, pas reunian SMP. Oh, tinggal di mana sekarang? Tinggal di Sutaji. Oh, sudah aja. Nah, ini dah kita nih katanya kamu dulu waktu SMP pernah ngelakuin kenakalan remaja. Iya. Nah, bisa dong sharing-sharing ke penonton dan juga kita nih. Nah, pas SMP itu aku dulu pernah sih bolos sekali ya. Iya.
Pas kelas 9 tuh, Kelas 9. pas di pelajaran bahasa Indonesia itu bolos itu. Terus aku bolos sama 4 orang ya, Temen. teman Oh. ya, 4 orang teman sekelas lah. Iya. Nah bolos tuh aku diam-diam, si gurunya belum datang kan, Diamnya di mana? di kantin. Langsung dah nah ya, polosnya tuh aku di kantin. Nah terus sama teman-teman lanjut dah lagi ke parkiran biar gak tahu sama guru bahasa Indonesia Indonesia. tersebut. Nah, berarti gimana tuh konsepnya tuh dah? Nah terus tuh ada ya lah cepu, Yang bilangin, dia yang bilangin gitu sama guru bahasa Indonesia tersebut. Nah terus tuh dibilang lah lokasinya di parkiran diam terus gitulah. didatengin, Terus aku tuh sama guru bahasa Indonesianya tersebut. terus yang orang yang nyepu ini teman sendiri? Gak sih ya, gak tahu sih siapa yang nyepuin. Oh, berarti mungkin nggak positif aja. Mungkin itu yang orang yang nggak suka Dinda mungkin yang bilangin ya. Bisa jadi ya. Oke, minum dulu dah. Kalau- Nah, nih Rispa. Waduh, apa nih yang Yuda rasain setelah melakukan kenakalan tersebut? Saya menyesal sih melakukan hal tersebut dan ingin tidak mengulangi hal itu lagi. Nah, dari yang Yuda lakuin nih, apa sih yang Yuda lakuin agar terbebas dari kenakalan tersebut? Nah, agar tidak mengulangi lagi ya bahasanya biar gampang. Saya tobat sih, pengennya tobat itu kan. Dan menghindar dari teman-teman yang Bisa dibilang kurang bisa dibilang kurang lah kegiatan yang menurut. positif. Ya itulah ya. Oke, terima kasih udah ya atas sharing-sharing yang diberikan dan juga sharing yang diberikan kepada penonton. Oke, terima kasih masih tetap setia nonton Esperanza Podcast pada episode yang pertama. Nah, masih di New Sunari Lovina Beach Resort. Nah, sebelum kita mengakhiri episode pada kali ini, kita akan rangkum dan berikan saran yang berguna. Kesimpulannya, penting untuk diingat, kenakalan remaja itu masalah yang kompleks, yang tidak bisa diatasi secara sederhana. Dan juga kita harus fokus pada upaya pencegahan. Mari sama-sama mencari kegiatan yang positif. Dan saling memberi dukungan penting untuk tidak menghakimi teman yang terlibat kenakalan tersebut. Nah, dan terakhir saran dari kami, sebagai remaja harus pilih teman dengan bijak, kendalikan emosi, ikut kegiatan atau aktivitas positif, terbuka komunikasi terhadap orang tua, dan pahami setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Oke teman-teman, nggak kerasa nih udah di penghujung acara. Nah, terima kasih buat teman-teman yang terus setia menonton podcast kami. Dan juga kita nggak lupa untuk berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama New Sunari Lovina Beach Resort. Nah, bagi brand lain yang tertarik untuk bekerja sama, kami welcome banget. Nah, terus pantengin channel Esperanza Semensi karena bakal ada konten-konten lainnya yang nggak bakal kalah seru dan menarik. Nah, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye-bye.